Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semuanya siswa kelas 12 baik IPA maupun IPS. Terlebih dahulu saya mengajak pada kalian semuanya untuk selalu memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmatnya serta hidayahnya kepada kita semuanya, sehingga pada kesempatan ini kita masih dipertemukan walaupun melalui media pembelajaran jarak jauh. Anak-anakku, tidak lupa saya selalu mengingatkan pada kalian semuanya untuk selalu menjaga kesehatan, ya, melakukan prokes terkait dengan penegaan, ya, penanggulangan, ya, terhadap wabah virus corona, ya, mungkin akhir-akhir ini sudah mereda dan kemudian selanjutnya bisa menjadi normal kembali. Anak-anakku, pada kesempatan saat ini kita akan melanjutkan materi kita. Kalau pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang perlindungan dan penegakan hukum, maka pada kesempatan ini sub B, yaitu peran lembaga penegak hukum dalam menjamin keadilan dan kedamaian. Ya. Tentunya hukum itu tidak bisa tegak kalau tidak ada alat penegak hukumnya. Ya. Di negara kita ada beberapa macam lembaga penegak hukum. Yang pertama yaitu kepolisian. Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat dengan tugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat serta menegakkan hukum. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 pada pasal 13 menyatakan bahwa tugas pokok kepolisian negara Republik Indonesia 1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Yang kedua, menegakkan hukum. Yang ketiga, memberikan perlindungan, pengayoman. Yang keempat, memberikan pelayanan kepada masyarakat. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 pada pasal 16 menyatakan tentang kewenangan pokok kepolisian negara Republik Indonesia. Ya, kalau tadi tugas pokok itu yang harus dilaksanakan, ya. Kalau kewenangan ini hak, bisa dilaksanakan, bisa pula tidak, bila diperlukan saja. A. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan. B. Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan. C. Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan. Ya, termasuk menangkap orang, ya, sesuai dengan prosedur yang berlaku. Yang D. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri. E. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat. F. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi. G. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara. H. Mengadakan penghentian penyidikan. I. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum. Ya, jadi tugas terkait dengan satu perkara yang melakukan penyidikan kemudian dilanjutkan dengan penyidikan. Ya, kalau dari hasil penyelidikan itu ditemukan barang bukti, maka dilanjutkan dengan penyidikan. C. Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi terkait dengan menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana. K. Memberikan petunjuk bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan untuk diserahkan kepada
penuntut umum. Selanjutnya, mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab. Artinya apa? Yaitu tindakan penyelidikan yang dilaksanakan dengan syarat sebagai berikut. 1. Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum. 2. Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan. 3. Harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya. 4. Pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa. 5. Menghargai hak asasi manusia. Selanjutnya, yang kedua, peran kejaksaan. Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara, khususnya di bidang penuntutan. Penuntutan merupakan tindakan jaksa untuk melakukan pelimpahan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur undang-undang dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan. Pelanggaran pidana akan dituntut adalah yang benar bersalah dan telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang disangkakan dengan didukung oleh barang bukti yang cukup dan didukung oleh minimal 2 orang saksi. Ya, berarti ya, tidak semua perkara yang berkas-perkara yang dilimpahkan oleh kepolisian ke kejaksaan itu bisa ditindaklanjuti. Nah, kalau lengkap, misalkan ya, bisa ditindaklanjuti oleh kejaksaan untuk nantinya diajukan ke pengadilan dan hakimlah sana nanti yang menyidangkan perkara itu. Kejaksaan Republik Indonesia ini diatur di dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004. Tugasnya dalam bidang pidana melakukan penuntutan, melaksanakan penetapan hakim, dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang.